Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, salam harmoni. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sumber hukum nakli dan akti. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sekar Wahyuning Tias dengan NIM 2414101141 dan teman saya. Nama saya Ninyoman Trisna Paramita dengan NIM 2414101137. Perkenalkan, nama saya Ketut Adinda Wiyanda Putri dengan NIM 2414101156. Baik, langsung saja dengan materi pertama yaitu Ninyaman Trisna Paramita. Silakan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu sumber hukum nakli, merupakan sumber hukum yang bersumber langsung dari wahyu Tuhan yaitu Al-Quran dan hadis. Kata nakli sendiri berasal dari kata nak yang berarti menyampaikan atau mengambil dari sumber lain. Dalam konteks hukum Islam, sumber hukum nakli merujuk pada teks-teks yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk hidup bagi umat Islam sendiri. Al-Qur'an sebagai wahyu pertama dan utama berisi berbagai hukum yang mengatur kehidupan umat Islam, baik yang bersifat ibadah yaitu hubungan manusia dengan Tuhan maupun muamalah yaitu hubungan manusia dengan sesama. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang menjelaskan atau merinci ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Menyadur buku ilmu kalam yang disusun oleh Lamansyah, dalil atau petunjuk yang dijadikan landasan berpikir dalam memperoleh hukum syara atau ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di atas, sumber dalil nakli adalah pernyataan Al-Quran yang bersumber dari firman Allah dan hadis Nabi Muhammad. Al-Quran dan hadis bukanlah berasal dari manusia. Keduanya merupakan wahyu Allah sehingga dapat dipastikan kebenaran hukumnya. Baik, materi yang kedua yaitu sumber dari hukum nakli sendiri yaitu dari Al-Quran. Ada pula pembagiannya, yaitu Al-Quran terhadap hukum, kekuatan penunjuk Al-Quran, kedudukan Al-Quran sebagai sumber dan dalil, yang terakhir yaitu hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yaitu sumber hukum akli yang dimana akli adalah kemampuan akal untuk memahami dan mengetahui sesuatu melalui proses berpikir dan penalaran. Akliyah berasal dari kata akli secara bahasa atau etimologi berarti akal yang mempunyai beberapa makna diantaranya kebijakan atau al-hikmah, tindakan yang baik atau tindakan yang tepat, husnul tasarruf, denda, adiyah, akli mengandalkan penalaran logis, ilmu pengetahuan, dan pengalaman dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada dalam wahyu untuk menyelesaikan masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Dalil akli sendiri didasarkan pada akal pemikiran manusia itu sendiri. Dalil akli tidak bisa dijadikan sandaran mutlak. Hal ini tentunya berbeda dengan dalil akli karena diambil dari sumber Al-Quran dan Al-Sunnah Syariat. Islam memberikan nilai dan urgensi yang amat tinggi terhadap akal manusia, yaitu yang pertama, Allah hanya menyampaikan kalamnya kepada orang yang Yang kedua, akal merupakan syarat yang harus ada dalam diri manusia untuk dapat menerima taklif atau beban hukum dari Allah. Yang ketiga, Allah memberikan peringatan kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Yang keempat, penyebutan begitu banyak proses dan anjuran berpikir dalam Al-Quran. Yang kelima, Islam mencela taklif yang membatasi dan melumpuhkan fungsi dan kerja akal. Yang keenam,
pembatasan wilayah kerja akal dan pikiran manusia. Yang terakhir yaitu ketujuh, tidak ada kewajiban tertentu terhadap Allah Azza wa Jalla yang ditentukan oleh akal kita kepadanya. Selanjutnya yaitu perbedaan akli dan nakli. Perbedaan akli dan nakli yaitu berdasarkan kemampuan akal manusia dan dapat berubah dan berkembang seiring waktu. Dan nakli berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan tetap tidak berubah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk contoh dan hubungan kasus akli dan nakli, yaitu contoh yang pertama dari sumber hukum akli. Kasus hukum akli mengakui adanya pencipta, yang dimana hukum akli menetapkan bahwa sesuatu yang ada pasti memiliki pencipta. Contohnya, akal manusia tidak bisa menerima bahwa mobil, sepatu, gunung, ataupun bumi ada tanpa adanya pencipta. Ini adalah hukum wajib akli yang menggunakan akal untuk menetapkan adanya pencipta sebagai sebab keberadaan sesuatu. Yang kedua, contoh dari hukum nakli, yaitu kasus hukum nakli pembagian warisan, yang dimana dalam kasus pembagian warisan ini, hukum Islam berdasarkan dalil nakli dari Quran Surat An-Nisa ayat 176 mengatur bahwa pembagian harta warisan secara adil sesuai dengan ketentuan syariat. Contohnya yaitu kasus Ibu Reni yang meninggalkan suami dan saudara kandungnya. Pembagian warisannya dilakukan sesuai aturan yang diatur dalam Al-Quran dan hadis sehingga memenuhi keadilan prosedural dan substansial. Hubungan antara sumber hukum akli dan nakli yaitu yang pertama, dalil akli dan nakli saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Ini yang mengatur antara dalil akli dan nakli adalah dua sumber ilmu yang saling melengkapi dalam Islam. Dalil nakli sebagai wahyu Allah memberikan dasar hukum yang mutlak, sedangkan dalil akli menggunakan akal untuk memahami dan mengembangkan hukum tersebut. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena bersama-sama membentuk pemahaman agama yang lengkap dan benar. Yang kedua, dalil akli digunakan untuk memahami dan menafsirkan dalil nakli. Dalil akli berfungsi sebagai alat untuk menafsirkan dan memahami dalil nakli secara rasional dan konstekstual. Dengan akal, manusia dapat mengkaji dan mengaplikasikan wahyu Allah sesuai dengan situasi zaman, sehingga ajaran Islam tetap relevan dan dapat diterapkan secara tepat. Yang terakhir yaitu kesimpulan, yang dimana kita dapat menyimpulkan bahwa akli dan nakli adalah dua sumber pengetahuan yang penting dalam Islam. Akli digunakan untuk memahami dan menafsirkan nakli, dan keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.